sekolah hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ibu absen dulu ya? Atau kita berdoa dulu? Kita baca doa dulu ya? Mana ketua kelasnya? Coba Alvin pimpin doa ya. Kita baca doa sama-sama. Kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Berarti semua hadir ya? Cuma satu orang yang nggak hadir ya? Ada keterangan? Yang nggak ada hadir? Nggak ada ya? Ya sudah ya. Baik. Jadi yang nggak hadir cuma satu orang ya. Sekarang kita akan memulai belajar, yaitu pelajaran Al-Quran hadis. Nah, sebelum ibu belajar masuk ke materi, kira-kira apa tujuannya kita belajar? Tahu? Yang pertama kita belajar untuk memperoleh ilmu. Dengan ilmu kita bisa hidup di masyarakat, bisa melaksanakan perintah Allah, bisa menjauhi larangan Allah. Ada pun langkah-langkah kita dalam belajar. Yang pertama, ibu akan memberi nilai khusus ya bagi kalian yang aktif dalam belajar. Misalnya ibu suruh bertanya, langsung tunjuk tangan. Kemudian kalau kita buat diskusi atau segala macam, dalam diskusi itu harus aktif ya, jangan cuma duduk ya, tapi harus bekerja sama ya. Nah, materi yang lalu kira-kira siapa yang masih ingat? Materi minggu yang lalu mengenai surah Al-Falaq. Siapa yang bisa baca surah Al-Falaq? Tunjuk tangan. Yang bisa baca, Alvin? Bisa baca surah Al-Falaq? Kalau bisa tunjuk tangan. Ya, siapa? Coba Alvin. Surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil Sudah? Siapa lagi yang perempuan? Coba Agus. Yang lain dengar ya. Perhatikan bacaannya. Bagus. Coba kelompok ini. Siapa yang bisa membaca? Coba Mala. Bagus. Ya. Jadi materi minggu lalu yaitu kita belajar mengenai surah Al-Falaq ya. Sekarang kita akan belajar mengenai arti dan isi kandungan surat Al-Fatihah. Coba buka buku kalian masing-masing. Halaman 96 mengenai pembahasan surah Al-Fatihah. Coba dibuka. Semua ada Pak buku? Bagus. Coba dibuka halaman 96 ya. Halaman 96. Ada semua? Halaman 96 dah dapat? Sudah. Jadi surah Al-Fatihah dan surah Al-Falaq itu sama-sama adalah surat pendek. Kita sudah bisa menghafalnya semua kan? Sudah? Coba Virgio baca sekali surah Al-Fatihah.
Coba Anggi baca. Udah, siapa yang bisa baca artinya? Coba Zakir, coba baca arti surah Al-Fatihah sekali. Yang keras suaranya Zakir. Coba baca artinya, arti surah Al-Fatihah. Ini arti surah Al-Fatihah, coba dibaca. Yang lain perhatikan ya, perhatikan di buku masing-masing. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dua, segala puji. Dua segala puji bagi Allah yang Maha. Tiga yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Empat pemilihan hari penyelamatan. Lima hanya kepada Engkau kami menambah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya saya bukan jalan Mereka yang dimenangkan dan bukan ulang jalan mereka yang ya. Jadi surah Al-Fatihah itu jumlahnya berapa ayat semuanya? 7. Ya, yang pertama Alhamdulillah. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini perhatikan ya. Coba perhatikan. Ini ada gambar. Gambar apa ini? Coba perhatikan. Gambar apa? Surah Al-Fatihah. Kemudian ada gambar apa lagi? Orang sholat. Kemudian Orang berdoa. ya, apa yang bisa kalian maknai dari gambar tersebut? Apa? Coba Alvin, gambar orang sholat. Apa itu? Gambar orang sholat. Kenapa orang ini sholat? Iya. Pertanyaan jawaban yang bagus. Dari gambar ini ada gambar orang sholat. Jawabnya si Alvin, kita wajib sholat. Udah. Kenapa orang ini? Orang apa berdoa? Coba. Meminta jalan yang lurus kepada Allah.
Bagus ya. Kita berdoa yaitu meminta jalan lurus kepada Allah. Kapan kita berdoa? Biasanya habis sholat. Ada kalian berdoa? Nah, minta apa saja waktu berdoa? Apa yang diminta waktu berdoa? Apanya? Waktu berdoa minta apa saja? Waktu berdoa kita minta apa saja? Coba perhatikan. Ini gambar orang berdoa. Waktu berdoa kita minta apa saja? Nah, waktu kita berdoa kita minta apa saja? Apa saja kalian waktu berdoa habis sholat? Apa yang kalian minta? Minta doa untuk orang tua. Iya, minta pertolongan. Kemudian minta apa lagi? Ya, jalan yang lurus itu jalan yang seperti apa? Jalan yang diridhai Allah. Yaitu tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau beri nikmat. Mana jalan yang Engkau beri nikmat? Ya, seperti kita ini. Hidup dengan menjauhi segala larangan Allah dan apa lagi? Dan menjalankan seperti perintah Allah. Apa saja ada perintah Allah? Apa lagi? Terus perintah Allah apa? Apa saja? Apa coba yang di kelompok sebelah sana? Apa perintah Allah? Apa perintah Allah? Apa lagi? Iya, perintah Allah itu bukan mesti yang ada di dalam rukun Islam. Mengucap syahadat, membayar zakat, puasa, naik haji. Bukan. Yang perintah Allah itu segala yang bersifat kebajikan. Menghormati orang tua. Ya, itu yang disukai oleh Allah. Anggun sudah melihat gambar. Apa yang timbul di pikiran Anggun mengenai gambar? Mengenai surah Al-Fatihah ini apa? Apa mengenai surah Al-Fatihah ini? Siapa yang mau bertanya mengenai surah Al-Fatihah? Coba Alvin, ada yang ingin bertanya? Oh, bagus ya. Mengenai surah Al-Fatihah ya. Dia bertanya mengenai apa itu Ummul Quran atau Ummul Kitab. Ummul Kitab itu siapa yang ingin menjawab? Ada anak-anak yang ingin menjawab? Ummul Kitab itu adalah induk kitab, ya. Induk kitab. Surah Al-Fatihah itu adalah induknya kitab, ya. Atau bisa dikatakan Ummul Kitab. Kemudian ada lagi yang ingin bertanya? Siapa? Coba Malah Hayati. Udah. Coba Rahul. Iya, bagus. Surat Al-Fatihah itu diturunkan di mana? Siapa yang ingin menjawab? Tunjuk tangan. Iya, coba. Bagus. Coba tepuk tangan buat Alvin. Iya. Ada lagi? Ada. Siapa lagi yang ingin menjawab? Siapa? Iya. Bagus. Surah Al-Fatihah adalah Apa yang dia tanya barusan? Di manakah surah Al-Fatihah diturunkan?
kota Mekah ya. Bagus. Ada kelompok lain yang ingin menjawab? Kelompok sini, coba Anggi. Ya, surah Al-Fatihah itu diturunkan di kota Mekah ya. Kemudian kita sudah melihat gambar ya. Surah Al-Fatihah ada 7 ayat yang artinya kita sudah sama-sama membaca yang mengajarkan kepada manusia yaitu untuk selalu ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhai Allah, yaitu jalan yang diberi nikmat seperti orang-orang terdahulu. Mana orang-orang terdahulu? Yaitu para sahabat Nabi, para tabi'in, para ulama yang sudah mendahului kita, yaitu mereka yang telah terdahulu, yaitu yang telah tiada, yang telah diberi nikmat. Maka kita selalu berdoa supaya kita juga mendapat nikmat seperti mereka. Makanya setiap sholat selalu berdoa. Apa yang kita minta? Yang pertama ampunan. Kemudian, ya Allah berikanlah saya jalan yang lurus, yaitu jalan yang Engkau ridhai atau jalan yang Engkau beri nikmat. Kemudian yang di atas, kenapa surah Al-Fatihah itu letaknya di atas bukit? Ditulis di gambar. Kenapa, Anggun? Karena posisi surah Al-Fatihah itu posisinya mempunyai posisi yang sangat tinggi, yaitu daripada ayat-ayat yang lain, karena dia adalah surah pembuka ya. Di dalam Al-Quran 30 juz, apa yang kita ayat apa yang kita jumpai yang pertama? Kenapa dia dikatakan Al-Fatihah? Karena artinya pembuka. Waktu kita buka, misalnya ini Al-Quran, kita buka, yang pertama nampak di halaman pertama adalah surah Al-Fatihah yang berjumlah 7 ayat, bahkan berulang kali di dalam Al-Quran. Sebab apa? Karena mempunyai fungsi yang sangat penting. Kemudian setelah kita mempelajari surat Al-Fatihah ini dan gambar yang kita lihat, jadi bisa kita memahami berarti surat Al-Fatihah ini tidak mesti berdoa saja kita baca, boleh kapan saja, boleh enggak mesti dalam sholat. Kapan kita baca surah Al-Fatihah? Kapan kita baca surah Al-Fatihah? Enggak mesti dalam sholat, enggak mesti lagi sholat, enggak mesti lagi berdoa, boleh dibaca kapan saja. Dengan catatan kita tidak berhadas. Jangan dibaca di tempat kotor. Misalnya di WC boleh membaca Al-Quran di WC. Di kamar mandi tidak boleh. Mana juga yang boleh? Di tempat-tempat yang bagus, ya. Coba perhatikan
Ya, hari kiamat itu adalah hari pembalasan. Sebab apa? Segala kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Apa nak? Nah, coba perhatikan di gambar sini. Coba Anggun perhatikan. Ini ada gambar. Ini ada gambar 2. Coba perhatikan. Coba diperhatikan Anggun. Itu ada gambar. Coba perhatikan. Coba perhatikan Anggun. Ini ada gambar. Ini gambar apa ini? Gambaran neraka. Kenapa balasan buat siapa ini? Balasan buat siapa? Neraka itu balasan ya buat orang kafir, yaitu orang jahat. Yang di sebelahnya gambaran apa? Ya, gambaran surga. Gambaran surga itu gambaran buat siapa? Iya, bagus. Orang yang mematuhi perintah Allah, yaitu orang baik. Ya, benar. Berarti ayat ketiga, keempat ini yaitu orang yang menguasai hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Ada 2 ya. Ada pembalasan yang baik, ada pembalasan yang buruk. Nah, contoh seperti Ibu bilang tadi, ada gambar neraka, kemudian ada gambaran surga. Kalau gambaran neraka yang terbayang di pikiran kalian apa? Gambaran neraka. Ya, api. Api itu kemana dia? Panas. Kalau panas sakit tidak? Kalau gambaran neraka itu artinya gambaran siksaan. Yang di sebelahnya gambaran surga. Coba perhatikan. Gambaran surga ini adalah gambaran indah. Indah itu kemana rasanya? Nah, kalian melihat gambar yang indah, kemana rasanya kalau melihat yang indah? Pasti enak. Ya, jadi balasan yang baik dibala baik, balasan yang buruk dibala buruk. Kemudian lagi, tunjukilah kami jalan yang lurus seperti tadi. Kita selalu berdoa kepada Allah minta jalan yang lurus. Jalan yang diberi nikmat. Bukan jalan yang engkau murkai. Ada anak meminta jalan yang dimurkai oleh Allah? Ada? Enggak. Selalu kita berdoa meminta jalan yang lurus, yaitu jalan yang diberi nikmat. Ini kan Ibu bagi kelompok, ya. Masing-masing kelompok seperti tempat duduk seperti ini. Coba nak, masing-masing coba duduk yang bagus. Masing-masing coba duduk yang bagus. Ibu mau bagi kelompok. Ya, duduk yang bagus. Ibu mau bagi kelompok. Udah, coba duduk yang bagus di sebelah sana. Ya, kita bagi kelompok. Kalian cari apa arti isi kandungan dari surah Al-Fatihah. Ini Ibu bagi lembaran LKPD-nya, ya. Ini Ibu bagi
bagi lembaran LKPD-nya ya. Tolong tulis nama, tulis isi kandungan. Ya. Tolong bekerja sama ya dalam diskusi. Jangan ada yang berbicara. Tulis nama kelompok. Di sana kelompok 1, yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3, yang itu kelompok 4, yang ini kelompok 5. Tulis nama. Ini ada seperti ini. Ya, masing-masing bekerja sama dalam kelompok ya. Jangan ada yang beraktif, masing-masing bekerja sama. Cari isi kandungan surah Al-Fatihah. Masing-masing bekerja. Dari sekarang, Ibu kasih waktu 10 menit. Isi kandungan. Udah dapat? Siapa yang udah dapat? Alvin? Udah dapat? Iya. Waktunya nggak lama lagi ya. Cepat-cepat dicari. Kalau sudah, kita presentasi ke depan ya. Silakan maju kelompok pertama. Coba Alvin maju ke depan. Ini coba semua perhatikan kemari. Yang keras. Yang keras sedikit suaranya. Al-Fatihah menjelaskan Yang lain perhatikan kemari. kesalahan Allah dan memberi kabar gembira bagi mereka yang ingin selamat sehingga diberi jalan lurus. Kedua, mengarahkan jalan kebaikan bagi manusia. Ketiga, dan mendapat balasan yang baik dari yang mematuhi. Bagus. Gimana anak? Jawaban kelompok pertama. Bagus. Coba tepuk tangan buat kelompok pertama. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Coba kelompok kedua. Malah Hayati sebagai ketua kelompok maju ke depan. Udah, presentasi apa hasil kelompoknya? Baik. Yang lain dengar. Gimana nak? Jawaban kelompok kedua. Bagus. Coba tepuk tangan buat kelompok yang kedua. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Kelompok ketiga, silakan maju ke depan. Kandungan surat Al-Fatihah. Keimanan ayat 1 juga menjelaskan keimanan kepada kita dengan menyebutkan sifat-sifat Allah, kewajiban bersyukur kepada Allah, dan Allah adalah pengatur seluruh alam. Ya, terima kasih ya buat kelompok yang ketiga. Silakan duduk. Kelompok yang keempat, silakan Rahul maju ke depan. Silakan. Rahul maju ke depan. Bawa kertas LKPD yang sudah Ibu kasih. Cepat-cepat. Ini sini. Baca terus, baca. Sini. Kandungan Isi kandungan surah Al-Fatihah apa saja? Apa saja? Coba. menjelaskan iman kepada Allah, surat
kurang ya. Kelompok yang lain sudah yang bagus semua ya. Kelompok ini ditambah lagi nih ya, rajin-rajin lagi. Harus kerjasama lah kelompok ya. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Baik anak-anak, kita kan sudah belajar kelompok tadi, membuat pertanyaan. Kemudian ada yang menjawab pertanyaan di antara kalian. Jadi sekarang apa yang dapat kita simpulkan dari belajar kelompok, dari belajar kita hari ini, dari pertanyaan dari kawan-kawan kita? Apa yang dapat kita ambil kesimpulan? Ada anak-anak yang dapat mengambil kesimpulan? Sebelum ibu yang mengambil, siapa? Ada? Coba Alvin, apa kesimpulannya? Bahwa Allah adalah pencipta alam semesta dan kita sebagai manusia wajib mematuhi segala larangan hanya dan taat pada perintah Allah. Bagus. Jadi kelompok 1 sudah menyimpulkan. Coba yang kelompok ketiga simpulkan. Apa nak? Isikan apa namanya kesimpulan dari materi kita? Ini bahwa Allah telah mencurahkan kasih sayang dan menciptakan serta mengatur alam semesta dengan mematuhi segala perintah dengan menjauhi larangan. Iya, bagus ya. Coba kita tepuk tangan sekali lagi buat dua kelompok yang sudah menyimpulkan materi kita hari ini. Iya. Semangat anak-anak, masih semangat? Iya, bagus. Jadi materi kita hari ini mengenai arti surah Al-Fatihah dan isi kandungannya sudah bisa kita buat kesimpulan, yaitu dari kelompok pertama sudah menyimpulkan dan kelompok ketiga juga sudah menyimpulkan. Jadi surah Al-Fatihah itu menjelaskan tentang perintah Allah kepada manusia untuk selalu memilih jalan yang lurus, yaitu jalan yang diberi nikmat. Mana jalan yang diberi nikmat? Yaitu jalan menuju surga. Sebagaimana jalan yang diberi nikmat terdahulu, yaitu jalan-jalan yang lurus. Baik anak-anak, ini nilainya yang banyak menjawab ibu tambah, yang nilai kelompoknya yang bagus juga ibu tambah ya. Akhlak ini sangat penting anak-anak ya. Apalagi dalam berdiskusi, jangan ada yang satu bekerja, satunya duduk. Kita harus kompak. Karena waktunya tidak mengizinkan lagi, pada hari ini kita cukupkan saja. Jangan lupa materi yang udah ibu kasih ini kalian ulang-ulang di rumah ya. Belajar lagi. Kemudian dibaca halaman di sebelahnya mengenai surah An-Nas ya. Dibaca-baca, diulang-ulang. Jadi minggu depan pertemuan kedua kita akan belajar mengenai surah An-Nas ya. Baiklah, kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Coba nak? Alhamdulillah.
wabarakatuh.